Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu presentasi pneumatik casket kombinasi 3 silinder. Di mana anggota kelompok kami ada nomor 1 Abdul Majid dengan NRP belakang 77, yang kedua ada Adimas Yogi Nugroho dengan NRP belakang 78, yang ketiga ada Nisa Nur Fauzia dengan NRP belakang 79, dan yang terakhir ada Valen Karosililiope dengan NRP belakang 97. Topik pembahasan yang kami angkat adalah yang pertama ada pengelompokan siklus, yang kedua ada diagram pneumatik, yang ketiga ada simulasi rangkaian di fluid sim, yang keempat ada hasil praktikum, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk topik yang pertama ada pengelompokan siklus. Kelompok kami mendapatkan kasus yang pertama yang dimana Amin, kemudian B plus dan C plus bekerja secara berbarengan, kemudian C-men dan B-men juga bekerja secara berbarengan, lalu A+. Lalu kami menyederhanakannya menjadi dua kelompok. A-men, B+, dan C+, menjadi kelompok pertama, lalu C-men, B-men, dan A+, menjadi kelompok kedua. Kami menyederhanakan menjadi dua kelompok untuk memudahkan kami dalam merangkai rangkaian pneumatik. Berikut untuk step diagramnya ada 3. Yang pertama ada silinder A, yang kedua silinder B, dan yang ketiga silinder C. Yang pertama-tama ada silinder A dalam posisi A+. Apabila S0 ditekan, maka silinder A akan bergerak ke dalam atau dalam posisi amin, kemudian akan mengenai roller switch 1, dan kemudian roller switch 1 akan terdeteksi dan akan menggerakkan silinder B dan silinder C keluar atau dalam posisi B plus dan C plus. Setelah itu roller switch kedua akan terdeteksi dan akan memerintahkan silinder B dan silinder C bergerak keluar berbarengan atau dalam posisi B plus dan C plus. Setelah itu roller switch ketiga akan terdeteksi karena adanya silinder C bergerak masuk dan akan memerintahkan silinder A keluar atau dalam posisi A+. Ya, jadi dari penjelasan di slide sebelumnya, maka sekarang kita akan melakukan simulasi rangkaian pada aplikasi face to face. Ya, jadi di sini ada 3 silinder yang kita gunakan, yaitu silinder A, silinder B, dan silinder C. Nah, yang mana pada silinder A itu akan terpasang sensor yang diberi alamat LS1. Nah, fungsi LS1 adalah digunakan untuk mendeteksi piston A itu berada pada kondisi minimum. Lalu pada silinder B terpasang sensor LS2. Sensor LS2 digunakan untuk mendeteksi silinder B pada kondisi maksimum. Dan yang terakhir adalah silinder C. Nah, pada silinder C ini terpasang sensor LS3 yang mana berfungsi sebagai mendeteksi kondisi piston pada kondisi minimum. Lalu setelah itu kita akan melakukan rangkai manual. Lalu di sini ada 2 valve yang kita gunakan sebagai bentuk kontrol arah untuk piston B dan C ini, yang mana valve-nya yang digunakan adalah valve pengaktifan manual pneumatic, single manual pneumatic ini ya, dengan spring return. Lalu satu katup 5/2 dengan pengaktifan double manual pneumatic seperti ini. Lalu sekarang kita akan merangkai wiring diagramnya. Nah, untuk piston A itu dia posisi awal berada pada kondisi maksimum, maka di sini kita akan membalik jalur angin ya untuk piston A ini. Jadi biasanya itu jalur angin pada katup nomor 2 dipasang pada lubang piston yang ada di depan, dan jalur angin pada katup nomor 4 ini dipasang pada lubang piston yang ada di belakang. Karena kondisinya piston tersebut berada pada kondisi maksimum terlebih dahulu, maka ini kita balik. Jadi yang dari katup nomor 2 kita pasang ke lubang katup yang ada di belakang, dan yang nomor 4 kita pasang pada lubang katup yang ada di depan seperti ini. Nah, setelah itu pada piston B, karena piston B ini kondisinya standar ya, yaitu pada kondisi minimum, maka lubang katup nomor 2 ini kita pasang pada lubang piston yang ada di depan, dan yang nomor 4 pada lubang piston di belakang. Nah, lalu yang di silinder C itu juga sama ya, kita rangkai. Nah, oke. Setelah itu kita ada yang namanya katup kontrol udara di sini, yang mana katup kontrol udara ini digunakan untuk mengontrol udara yang digunakan untuk menjalankan
siklus pada kelompok 1 dan siklus pada kelompok 2. Jadi tadi kan sudah kita bagi. Untuk siklus kelompok 1 itu siklusnya A plus dan B plus dan C plus yang bekerja secara berbarengan. Lalu untuk kelompok yang 2 yaitu C min B min itu bekerja secara berbarengan dan dilanjutkan dengan siklus A plus. Nah, setelah itu karena di sini sensornya ada 3, maka kita juga harus menyiapkan 3 buah sensor. Di sini ada sensor LS1. Nah, di sini ada sensor LS1, lalu di sini ada sensor LS2. Kemudian ada sensor LS3. Dan untuk mengaktifkan rangkaian ini kita menggunakan push button ya teman-teman. Ketika push button itu kita tekan maka rangkaiannya akan berjalan. Maka kita membutuhkan namanya push button. Dan push buttonnya itu ada di sini. Ini namanya push button. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan wiring untuk jalur angin pneumatiknya. Sebelumnya kita ambil komponen kompresor terlebih dahulu untuk suplai udara pada setiap katup kontrol arah. Ya, pada silinder A kita pasang di sini. Lalu pada silinder C sini. Lalu pada silinder tadi di silinder B dan ini di silinder C. Lalu ini satu untuk katup kontrol udara. Seperti ini. Nah, oke. Kondisi pertama, rangkaian setelah menerima suplai udara, ketika tombol saya tekan itu maka sensor A itu akan berjalan mundur. Nah, untuk membuat sensor A berjalan mundur maka di sini kita menggunakan tombol ya. Pertama-tama lebar 1 ini kita taruh di suplai udara seperti ini. Lalu yang nomor 2 ini output dari tombol tersebut kita gunakan untuk mengaktifkan ini katup kontrol udara. Ya, jadi supaya dari katup nomor 1 ini udara itu diteruskan ke katup nomor 4. Nah, selanjutnya dari katup nomor 4 ini kita teruskan menuju ke pengaktifan udara pada katup kontrol arah di silinder A seperti ini, supaya nanti silinder A nya mundur. Ketika silinder A mundur maka LS1 terdeteksi. Nah, ketika LS1 terdeteksi maka siklus selanjutnya adalah B plus dan C plus. Maka di sini kita menggunakan sensor LS1 ini untuk mengaktifkan silinder B dan C. Ya, ini kita salurkan ke pengaktifan udara untuk silinder B dan untuk silinder C supaya nanti silinder B dan C itu dia berjalan maju atau maksimum sampai maksimum. Nah, untuk sumbernya sendiri kita ambil dari lubang katup nomor 4 di sini. Oh maaf, ini keliru. Nah, ini lubang nomor 1. Nah, seperti ini. Lalu kemudian setelah B plus, C plus maka yang terdeteksi adalah sensor LS2. Nah, maka setelah LS2 terdeteksi nanti siklus selanjutnya adalah C min dan B min. Nah, karena dari B plus, C plus menuju C min dan B min ini adalah merupakan pergantian kelompok siklus ya, dari kelompok 1 menuju ke kelompok siklus nomor 2, maka LS2 ini digunakan untuk mengembalikan kondisi katup kontrol udara ke posisi semula. Jadi untuk outputnya sendiri kita pasang ke sini supaya nanti kondisi katup kontrol udara ini kembali ke posisi semula, yaitu udara dari katup nomor 1 itu diteruskan ke katup nomor 2. Sedangkan untuk yang lubang nomor 1 ini kita masukkan ke input kompresor. Oke. Nah, ketika sudah berpindah dari lubang katup nomor 4 ke nomor 2, maka udara di lubang katup nomor 4 ini tidak ada udara, sehingga suplai udara DL1 itu kosong dan suplai udara untuk pengaktifan katup ini juga kosong, sehingga nanti katup ini secara otomatis kembali ke posisi semula dengan bantuan spring yang ada di belakangnya. Nah, lalu ketika posisi piston C min dan B min itu sudah berada pada kondisi minimum, maka yang mendeteksi adalah sensor LS3. Nah, setelah C dan B itu berada pada kondisi minimum, LS3 tertekan ya mendeteksi, maka siklus selanjutnya adalah A+. Nah, maka di sini kita gunakan sensor LS3 untuk membuat piston A ini mundur. Piston A maju. Nah, piston A maju. Seperti ini. Nah, kita kembalikan katup kontrol di piston A itu kembali ke posisi semula tadi. Supaya piston A itu maju. Lalu untuk yang lubang nomor 1 ini dapat suplai udara dari lubang nomor 2-nya katup kontrol udara. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah rangkaian dari siklus yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada rangkaian ini. Ya, jadi ini adalah simulasi rangkaian yang sudah kita buat tadi ya. Ini kondisi awal rangkaian sebelum tombol push button start ini saya tekan. Jadi kondisi piston A itu berada pada kondisi maksimum, piston B minimum, dan piston C itu minimum. Nah, setelah tombol A ini saya tekan, maka nanti piston A akan mundur secara perlahan sampai dia berada pada kondisi minimum, lalu piston B dan C bekerja secara bersamaan sampai dia berada pada kondisi maksimum. Selanjutnya piston C dan B akan bekerja secara bersamaan kembali sampai dia berada pada kondisi minimum, ya dia mundur kembali. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah piston A ini akan melaju kembali sampai kondisi maksimum. Nah, jadi sekarang tombol ini saya tekan. Nah, piston A akan mundur sampai dia berada pada kondisi minimum sampai mendeteksi L1. Nah, L1 akan membuat piston B dan C maju sampai maksimum.
Setelah itu piston B dan C mundur sampai minimum kembali, ya, sampai menyentuh LS3. Dan yang terakhir adalah piston A maju sampai maksimum. Ya, kalau kita ulangi kembali, ya, ini amin sampai minimum sampai menyentuh LS1. LS1 mengaktifkan katup kontrol ala B dan C sehingga B dan C maksimum sampai menyentuh LS2. LS2 mengembalikan kondisi katup kontrol udara ke keadaan semula sehingga B dan C minimum. Ketika minimum LS3 terdeteksi, maka katup kontrol ala di A ini kembali ke posisi semula ya, sehingga piston A ini maju sampai dia berada kondisi minimum. Jadi itu adalah cara kerja dari rangkaian yang sudah kita buat tadi, dan mungkin teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Jadi ini adalah rangkaian pneumatic gasket kombinasi dengan menggunakan 3 piston double acting cylinder dan 2 buah valve 5/2 pengaktifan single dan 5/2 pengaktifan double. Jadi ketika nanti tombol ditekan, nanti silinder A ini akan bergerak mundur, lalu piston silinder B dan C akan bergerak maju bersamaan, kemudian B dan C akan mundur bersamaan kembali, dan terakhir silinder A akan maju kembali. Anis, tekan Anis. Kesimpulannya adalah rangkaian ini menggunakan kaskade 3 silinder. Sebelum tombol ditekan, maka silinder A dalam kondisi maju, yakni A+. Setelah tombol ditekan, silinder A akan mundur, yakni menjadi amin, dan mengenai tuas LS1, sehingga silinder B dan C akan keluar, menjadi B+ dan C+. Pada saat silinder B dalam kondisi keluar, maka tuas LS2 akan tertekan dan memerintahkan silinder B dan C untuk mundur. Dalam kondisi ini B min dan C min. Pada saat kondisi silinder C min, maka tuas LS3 akan tertekan dan akan menggerakkan silinder A maju atau ke posisi awal, yakni menjadi A+. Kemudian pada pengelompokan siklus, apabila rangkaian dikelompokkan menjadi 2, maka hanya membutuhkan katup kontrol udara satu saja. Dan itu adalah persentase dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan kata dan tindakan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.